IPB University telah mencetak banyak alumni yang telah sukses berkiprah di berbagai bidang. Mereka telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan bangsa, baik di sektor publik maupun swasta. Para alumni yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia telah memberikan sumbangsih dan kontribusi nyata bagi daerah asalnya masing-masing. Mari ikuti jejak langkah para penerus bangsa, alumni IPB University. Fadli S.E. MSI adalah seorang dosen di Universitas Mataram dan praktisi serta entrepreneur agribisnis yang berfokus pada penyediaan input pertanian dan perbenihan untuk tanaman padi. Ia telah menyelesaikan pendidikan tinggi mulai dari D3, S1, hingga S2 di IPB University di bidang agribisnis pada tahun 2017 setelah masuk ke IPB pada tahun 2007. Saya alumni IPB, D3 Teknologi Industri Benih tahun 2007, S1 Agribisnis IPB lulus tahun 2013, dan S2 Sains Agribisnis IPB lulus tahun 2017. Selama berkuliah di IPB, Fadli memperdalam keilmuan pertanian, khususnya sektor perbenihan yang digeluti orang tuanya, dan belajar sistem pemasaran pertanian secara holistik, mulai dari hulu, on-farm, hilir, dan sektor penunjang. Kontribusi keilmuan yang didapat selama berkuliah di IPB telah membantu Fadli dalam menunjang karirnya. Setelah itu, lulus SMA, masuk di IPB dengan jurusan D3 Teknologi Industri Benih. Di situ kembali lagi saya perdalam secara keilmuan mengenai sektor perbenihan yang pernah saya geluti bersama orang tua selama saya masih SD, SMP, dan SMA. Setelah di sana, kemudian masuk S1 Agribisnis. Di sana saya pelajari bagaimana sistem pemasaran, melihat sektor pertanian itu secara holistik, sehingga saya melihat pertanian itu tidak hanya pertanian dalam satu sisi, yaitu input atau on-farm-nya saja, tetapi melihat secara holistik. Itulah di agribisnis. Kemudian saya menempuh S2 di agribisnis juga lebih diperdalam lagi. Itulah yang menunjang karir saya selama ini, ya. Sehingga dengan keilmuan yang ada, ya, kemudian pengalaman histori selama saya sekolah sampai kuliah itu bergelut di sektor pertanian, hal itu yang membuat daya tarik saya di sektor pertanian. Terus D3 IPB, saya diterima kerja tanpa tes, dan sambil saya kerja di lembaga lingkungan, saya menyelesaikan S1 saya di IPB. Selesai S1 juga terus saya bekerja di Jakarta. Setelah itu saya masuk S2 dengan biaya sendiri dan sambil saya bekerja sebagai konsultan di IPB. Kemudian setelah lulus S2, saya menjadi konsultan, kemudian pernah jadi konsultan di beberapa kementerian dan BUMN. Kemudian akhirnya saya ditarik untuk bekerja di anak perusahaan Perum Bulog, yaitu PT Gendis Multimanis, salah satu pabrik gula yang terbesar di Indonesia. Ketika saya bekerja di pabrik gula itu, saya belajar tentang sektor industri di bidang pertanian, agroindustri, industri gula. Di sana saya melihatnya itu mulai bagaimana SCM, Supply Chain Management, dalam industri itu berjalan, ya. Saya pelajari. Kemudian 2022 itu saya lulus di Universitas Mataram sebagai CPNS di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Pulang di sini, menunggu waktu saya dipanggil untuk sama Universitas Mataram, saya harus ada kegiatan. Di saat itulah ia tergerak untuk membangun bisnis pembibitan benih unggul padi yang mampu menunjang pertanian Lombok sebagai bentuk kontribusi nyata atas ilmu yang telah didapat selama menempuh pendidikan tinggi di IPB University. Hasil dari survei pertanian antar sensus 2018 menyebutkan bahwa jumlah rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Lombok Timur mencapai 170.000 atau mencapai 567.000 jumlah anggota rumah tangga. Oleh karena itu, sebagian besar penduduk Kabupaten Lombok Timur memiliki profesi sebagai petani dan menggantungkan kehidupannya dari hasil pertanian. Maka dari itu, peningkatan produktivitas pertanian menjadi hal yang harus diperhatikan. Menurut penelitian, penggunaan varietas unggul berpengaruh nyata terhadap peningkatan produktivitas di tingkat petani, sehingga ketersediaan benih varietas unggul bersertifikat serta penggunaannya secara konsisten oleh petani menjadi kunci peningkatan produktivitas petani.
Fadli, sebagai seorang akademisi dalam bidang pertanian, tergerak untuk memberikan kontribusi nyata dan pengabdian bagi pertanian Lombok. Fadli ingin menunjang pembibitan padi agar benih padi yang diperdagangkan adalah benih unggul yang bersertifikat. Berangkat dari keinginan tersebut, ia membangun usaha dagang yang bergerak di sarana produksi pertanian dan pupuk. Ia menyediakan input berupa benih unggul yang telah tersertifikasi dari Balai Benih bagi para petani. Produktivitas para petani yang menggunakan bibit tersebut meningkat dari keadaan sebelumnya. Sehingga saya menyiapkan inputnya ya ke petani, input juga untuk ke bapak saya yang menjalankan pembibitan itu ya, serta edukasi kepada petani itu bahwa cara bertani itu seperti ini. Jadi saya selain berbisnis, tapi ada sisi sosial dan sisi pendidikannya itu, dan sangat sesuai dengan pekerjaan saya saat ini sebagai dosen, yaitu sebagai pengajar, melakukan penelitian dan pengabdian. Pengabdiannya itu adalah memberikan edukasi kepada petani, seperti itu. Di IPB itu karena saya itu adalah keluarga yang sederhana, saya sempat diusir di kos saat itu. Waktu itu saya ingat betul ketika saya berada di semester 5 ya. Saat itu kiriman, waktu itu kondisi ekonomi di sini kurang stabil ya. Kemudian saya kuliah waktu itu uang beasiswanya habis ya. Karena alokasi yang lain, beli buku, kemudian untuk kebutuhan sehari-hari ya. Tiba-tiba uang posnya itu nonggak berapa bulan ya. Habis ini tanya terus sampai kita diusir ya. Satu teman-teman itu yang seperjuangan yang ekonominya biasa-biasa diusir dari kos waktu itu. Kita pindah kos ke tempat yang lain. Tapi hubungan baik tetap kita jalin sama bapak kos itu. Bahkan kita anggap sebagai orang tua sendiri ya. Karena memang kesalahan kita saat itu tidak membayar kos yang agak panjang. Kemudian sisi yang kedua, persahabatan dan pertemanan di IPB itu sangat luar biasa menurut saya ya. Makanya saya kalau nanti jadwalnya untuk kuliah S3 mungkin saya akan ngambil di IPB lagi ya, S3-nya di IPB. Jadi persahabatannya itu sangat luar biasa di IPB. Waktu kita awal kuliah, waktu saya masih D3 itu, teman-teman yang satu senasib seperjuangan yang keluarga pas-pasan itu kita kumpul jadi satu. Jadi siapa yang kirimannya itu yang lebih dulu, itu yang tempat kita minjam uang. Bagi Fadli, IPB membuat Bogor secara psikologis tak bisa dilupakan. Dosen-dosen yang pernah mengajarnya tidak hanya ia pandang sebagai pendidik, namun juga orang tua, guru, mentor, hingga atasan di pekerjaan. Lingkungan akademik di IPB menurutnya sangat baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan hingga mental dan pengalaman seorang mahasiswa. Karena di IPB itu, di sana itulah tempat dididiklah mahasiswa itu, tidak ada status perbedaan antara orang kaya, orang miskin, dan lain sebagainya. Tidak memandang latar belakang, semuanya dianggap sama di sana ya. Di sana bisa belajar tanpa ada perbedaan ya. Kemudian di sana itu dosennya tidak pelit, ilmu semuanya diberikan, akses semua fasilitas semuanya disiapkan. Pesan saya kepada mahasiswa itu adalah jangan lembek ya. Jangan lembek, harus memiliki jiwa petarung. Apapun kata orang, harus fokus pada tujuan kita mau kemana ya. Jadi rajin belajar, fokus belajar. Kemudian jangan lupa berorganisasi ya. Nikmati masa-masa kuliah yang ada di IPB. Seorang mahasiswa harus memiliki jiwa petarung, bisa menyeimbangkan fokus belajar juga kehidupan sosial di kampus. Nikmatilah masa-masa berkuliah di IPB, karena sejatinya sebuah masa tidak dapat diulang untuk kedua kalinya.